Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Akmal Reswandi. Baik teman-teman, tak terasa ya, pendaftaran SBMPTN itu sudah lewat ya kemarin sampai tanggal 20 Juni. Nah, sekarang teman-teman tinggal menunggu untuk tesnya itu di tanggal 7 Juli. Nah, sebelum masuk ke tes, selain mempersiapkan diri untuk tesnya, teman-teman juga perlu tahu bagaimana sih peluang teman-teman atau berapa banyak daya tampungnya dari suatu jurusan yang teman-teman daftar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana daya tampung dari jurusan yang ada di Universitas Hasanuddin, khususnya di jalur SBMPTN 2020. Selain itu saya juga akan memberitahukan bagaimana peminatnya di tahun sebelumnya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel saya agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menghibur dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Jadi SBMPTN kali ini kan ada dua itu, yaitu Sosum dan Sentek. Nah, untuk yang Senteknya ini saya telah mengumpulkan di sini dari sumber halokampus.com, insya Allah terpercaya maksud saya. Nah, di data Saintek sendiri saya mengumpulkan 5 dengan daya tampung tertinggi, 5 jurusan dengan daya tampung tertinggi. Yang pertama yaitu ada agroteknologi. Agroteknologi dengan daya tampung 240. Namun, kita lihat dulu peminatnya. Peminatnya di 2019 yaitu sebanyak 1585. Peminatnya 1585. Jadi kalau kita hitung peluangnya teman-teman untuk lolos yaitu cuma 0,15 atau 15%. Kemudian di posisi kedua itu ada jurusan peternakan. Nah, di jurusan peternakan ini daya tampungnya di 2020 untuk SBMPTN itu adalah 192 dengan peminat tahun sebelumnya yaitu 805 orang. Nah, jika kita menghitung menggunakan data sebelumnya, peluang teman-teman untuk lolos yaitu 24%. Cukup tinggi ya. Kemudian ke posisi ketiga yaitu dengan daya tampung tertinggi yaitu di program studi kehutanan. Di sini dia daya tampungnya untuk SBMPTN 2020 yaitu 180 dengan peminat di tahun 2019 yaitu 975. Jadi peluang teman-teman itu sekitar 18% untuk lolos di jurusan kehutanan. Di jurusan keempat saya itu ada kesehatan masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat ini di 2020 menyediakan daya tampung 137 dengan peminat tahun 2019 cukup tinggi yaitu 1920. Jadi berdasarkan data tersebut kalau kita mau hitung peluangnya yaitu cuma 7% atau 0,07 peluang teman-teman untuk lolos di jurusan kesehatan masyarakat. Dan yang posisi kelima yaitu ada agribisnis dengan daya tampung 120 dengan peminatnya tahun sebelumnya itu di 2019 yaitu 931. Jadi cukup tinggi peluang teman-teman yaitu sebanyak 12% teman-teman bisa lolos di jurusan agribisnis. Nah, selain daya tampung tertinggi, saya juga sudah mengumpulkan berdasarkan peminat tertinggi di 2019. Nah, peminat tertinggi 2019 itu dipegang oleh jurusan pendidikan dokter. Nah, hampir tiap tahun ya, ini pendidikan dokter ini di Saintek ini selalu dipegang oleh pendidikan dokter. Peminatnya itu mencapai 2111 dengan daya tampung tahun ini itu cuma 100. Jadi kalau peluangnya itu sekitar 0,04 atau cuma 4% peluang teman-teman untuk lolos. Nah, yang kedua yaitu peminat tertinggi di tahun lalu yaitu adalah farmasi. Ini yang Saintek ya, farmasi dengan peminat 1521 ini dengan daya tampungnya cuma berapa? Cuma 75 teman-teman. Jadi peluangnya itu peluangnya lebih besar daripada kedokteran tadi. Ini peluangnya 5% ya. Kedokteran tadi cuma 4%. Nah, selanjutnya yaitu di yang ketiga yaitu di teknik sipil.
Teknik sipil memang ini salah satu jurusan yang cukup favorit juga di Fakultas Teknik. Nah, yaitu peminatnya 1412 dengan daya tampung sama dengan farmasi tadi 75. 75 berarti sama ya, 5% peluang teman-teman untuk lolos. Nah, selanjutnya di posisi ketiga yaitu peminatnya sebanyak 1244, yaitu jurusan pendidikan dokter gigi. Pendidikan dokter gigi ya. 1244 dengan kuota daya tampung tahun ini 2020 yaitu cuma 60 kuota. Berarti ya sekitar 4% lah teman-teman kemungkinan untuk lolosnya, peluangnya. Kemudian di kedokteran hewan cukup tinggi peluang teman-teman untuk lolos. Di kedokteran hewan itu peluangnya 10%, 10% peluang teman-teman untuk lolos, yaitu di kedokteran hewan disediakan daya tampung 38 dengan peminat tahun lalu itu 380. Jadi cukup rendah ya yang peminatnya 380. Jadi secara akumulasi daya peluang teman-teman untuk lolos yaitu paling besar di peternakan. Di peternakan dengan persentase peluangnya itu 24%. Daya tampungnya 192 dan yang peminat tahun lalunya itu 805 orang. Jadi peluang terbesar untuk lolos itu di peternakan ya. Ini berdasarkan data tahun lalu ya. Tapi daya tampung yang saya sampaikan di sini adalah daya tampung untuk 2020. Cuma peminatnya ya peminat 2019. Karena data untuk peminat 2020 belum diekspos ya teman-teman. Nah, ada peternakan dengan 24%, kemudian kehutanan sebanyak 18%, agroteknologi 15%, kemudian agribisnis 12%, kedokteran hewan 10%. Oh ya, juga ada ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria ini ada salah satu jurusan baru. Nah, kalau berdasarkan data tahun lalu di sini masih 0. Entah ini sudah diupdate atau belum ya. Tapi memang ini aktuaria adalah ilmu aktuaria adalah jurusan baru di Universitas Hasanuddin. Dengan daya tampung untuk 2020 itu sebanyak 36. Ini menurut saya salah satu jurusan yang menarik ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk yang data yang untuk sainteknya, sains dan teknologinya. Selanjutnya yaitu untuk data yang di sosum, sosial dan humaniora. Saya juga seperti yang di saintek tadi, saya juga telah mengumpulkan 5 jurusan dengan daya tampung tertinggi. Nah, untuk di sosum itu daya tampungnya cukup rendah-rendah ya dibanding yang saintek tadi. Di saintek tadi bahkan itu agroteknologi sampai 240 daya tampung. Nah, kalau yang di sosum ini yang paling tinggi itu cuma daya tampungnya 160 yaitu ilmu hukum. Nah, di sosum itu memang hampir tiap tahun itu yang pegang itu di sosum itu memang ilmu hukum, manajemen, ilmu ekonomi yang seperti itu ya. Peminatnya memang cukup tinggi untuk yang jurusan ilmu hukum, manajemen di bidang sosum. Yang paling tinggi ilmu hukum dengan daya tampung 160 dan peminat untuk SBMPTN 2019 tahun kemarin yaitu 1998 sama dengan tahun lahir saya sih. Nah, berarti peluang lulusnya itu cuma 8% untuk lolos di jurusan ilmu hukum. Kemudian daya tampung yang kedua yaitu dimiliki oleh manajemen. Manajemen ini di sini dia daya tampungnya 80 dengan peminat 1341. Jadi kita cuma peluang 5% loh untuk lolos di SBMPTN 2020 menggunakan data tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada jurusan ilmu ekonomi. Nah, jurusan ilmu ekonomi ini 65 daya tampung dengan peminat 1065 di 2019. Terus peluangnya itu kurang lebih 6%, lebih tinggi daripada manajemen tadi. Manajemen itu cuma 5%. Kemudian akuntansi. Nah, akuntansi ya. Ini dia daya tampungnya cuma 64 dengan peminat tahun sebelumnya yaitu 1022.
berarti sekitar 6% lah. Juga 6% peluang untuk teman-teman lolos di jurusan akuntansi. Nah, di urutan kelima yaitu hubungan internasional. Hubungan internasional itu dengan daya tampung 60, kemudian peminat tahun sebelumnya itu 796. Peluangnya itu sekitar 7%. 0,07 ya 7% lah persentase peluang lolosnya. Nah, selain itu, selain daya tampung yang tinggi, tapi tadi peluang daya tampungnya memang tinggi, tapi peluangnya cukup rendah ya. Tidak ada yang sampai 10%. Paling tinggi itu ilmu hukum cuma 8%. Yang lain 5%, 6%, dan 7%. Nah, saya mengumpulkan juga beberapa program studi di Sosum yang memiliki peluang lebih besar, yaitu ada 31% teman-teman. Ini dari Fakultas Sastra, yaitu Sastra Prancis atau Sastra Roman Barat, Romawi Barat apa ya gitu nama jurusannya. Yang jelas dia Sastra Prancis, itu daya tampungnya 42 dengan peminat tahun 2019 itu cuma 134. Jadi peluang lolosnya itu 31%. Nah, yang kedua yaitu ada dari masih sastra Asia Barat, yaitu sastra Arab dengan 42 juga, masih daya tampungnya masih 42 dengan peminat tahun sebelumnya 175. Jadi peluang persennya itu sekitar 24% juga. Selain itu juga ada bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Jurusan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok itu daya tampungnya 36 dengan peminat 117. Itu tahun 2019. Jadi kalau kita hitung-hitung peluangnya itu 30%. Cukup tinggi ya. Selain juga ada yang paling tinggi itu sastra daerah. Dalam hal ini yaitu mungkin konsentrasinya yaitu Bugis Makassar ya. Bugis Makassar itu daya tampungnya 42 dengan peminat tahun 2019 cuma 80. Jadi teman-teman peluangnya ini itu sekitar 50%. Hampir 50% teman-teman lolos bisa peluangnya lolos di jurusan bahasa sastra daerah Bugis Makassar. Nah, kemudian juga ada ilmu sejarah dengan 15%, yaitu 42 daya tampung dengan peminat tahun sebelumnya itu cuma 267. Kemudian juga disusul oleh ilmu politik. Ilmu politik itu 9%, tidak sampai 10% ya, cuma 9% dengan daya tampung itu 40, kemudian peminatnya 431. Jadi cukup sengit ya untuk peluang-peluang untuk lolos di jurusan-jurusan yang ada di Universitas Hasanuddin ini. Jadi kembali lagi dengan usaha teman-teman, doa teman-teman untuk mempersiapkan UTBK di tanggal 7 Juli 2020. Nah, ingat ya teman-teman, tahun ini itu agak berbeda karena ada banyak hal-hal yang harus teman-teman persiapkan untuk mengikuti UTBK-nya. Salah satunya yaitu harus menggunakan masker dan suhu teman-teman tidak boleh di atas 38 derajat. Karena jika di pengecekan suhu teman-teman di atas 38 derajat, teman-teman tidak diperkenankan untuk mengikuti UTBK 2020. Karena UTBK tahun ini kan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi harus dimaklumi juga ya untuk anjuran pemerintah seperti itu. Tapi ini demi kebaikan bersama kok. Jadi mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, jika ada jurusan-jurusan yang teman-teman ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Atau ada saran-saran teman-teman untuk review di peluang lolos di kampus-kampus lain, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel saya agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan insya Allah juga menghibur bagi teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.